Apakah kamu sering memikirkan seseorang atau bahkan berhayal tentangnya? Percaya atau tidak, jika kamu sering melakukan kebiasaan ini, ada kemungkinan orang tersebut bisa merasakannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang tersebut juga akan memikirkanmu. Gak percaya? Oke, berikut beberapa perspektif dan teori yang bisa menjelaskan hal ini. 1. Law of Attraction. Law of Attraction berpegang pada prinsip bahwa pikiran adalah magnet. Dalam konteks ini, apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus, terutama dengan emosi yang kuat, akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Nah, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bukan sekedar aktivitas mental biasa. Kamu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi energi tertentu ke alam semesta. Law of Attraction juga menjelaskan bahwa pikiran kita dianggap memancarkan vibrasi energi yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, termasuk orang yang kita pikirkan. Menariknya, jika orang yang kamu pikirkan memiliki frekuensi energi yang serupa, mereka bisa saja secara tidak sadar terhubung dengan pikiranmu. Ini yang sering dijelaskan sebagai energetic alignment, di mana ketika dua orang berada pada gelombang yang sama, mereka bisa saling mempengaruhi dan saling merasakan perasaan satu sama lain, sekalipun keduanya berada di tempat berbeda. Cara kerjanya sederhana. Kamu memikirkan dia dengan intens, dan semesta merespon dengan menciptakan situasi atau peluang yang membuat kalian terhubung kembali. Lalu, bagaimana memaksimalkan efek ini? Agar Law of Attraction bekerja secara efektif, penting untuk memikirkan orang tersebut dengan niat positif dan membiarkan perasaan itu mengalir tanpa paksaan. Semakin santai dan tulus perasaanmu, semakin kuat energi yang kamu pancarkan. Dan siapa tahu di saat yang sama, dia juga merasakan getaran yang sama dan mulai memikirkanmu. 2. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, pikiran dan perasaan bukan hanya sekedar aktivitas dalam otak, tetapi bagian dari energi jiwa yang bisa mempengaruhi orang lain, terutama jika ada ikatan khusus di antara kalian. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, ini sering dikaitkan dengan adanya koneksi batin atau spiritual bond yang kuat. Beberapa tradisi spiritual percaya bahwa setiap orang memiliki soulmate atau twin flame. Jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Pikiran yang intens terhadap mereka mungkin muncul karena jiwa kalian saling mengenali, bahkan jika secara fisik hubungan itu belum terjalin. Konsep telepati emosional juga sering muncul dalam diskusi spiritual. Ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi atau pikiran seseorang tanpa komunikasi langsung. Jadi, saat kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, vibrasi itu bisa terkirim ke mereka secara tidak sadar. Orang tersebut mungkin tiba-tiba merasa gelisah, teringat padamu, atau bahkan bermimpi tentangmu. Ini dianggap sebagai tanda bahwa jiwa kalian terhubung di level yang lebih tinggi. Adapun beberapa kepercayaan lainnya, bahwa kita bertemu dengan orang-orang tertentu karena pernah memiliki hubungan di kehidupan sebelumnya. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, ini bisa jadi karena jiwa kalian pernah bertemu di masa lalu dan sekarang berusaha menemukan kembali koneksi itu. Perasaan yang muncul bisa sangat kuat, meskipun kalian belum terlalu dekat dengan kehidupan saat ini. Jadi, menurut perspektif spiritual, saat kamu terus memikirkan seseorang, jiwamu mungkin sedang mengirimkan sinyal kepada mereka. Dan jika ada ikatan batin yang kuat, besar kemungkinan mereka juga merasakan hal yang sama, meskipun mereka tidak sepenuhnya sadar. Semesta dan energi di sekitar kita sering bekerja dengan cara yang misterius, mempertemukan orang-orang yang memang memiliki koneksi jiwa yang mendalam. 3. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat, ada banyak mitos dan keyakinan yang menyebutkan bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bukan kebetulan. Ada yang percaya bahwa ini adalah bentuk komunikasi batin antara dua orang yang saling terhubung. Misalnya, dalam tradisi Asia, ada konsep bahwa jika telingamu tiba-tiba berdenging, itu pertanda ada seseorang yang sedang membicarakan atau memikirkanmu. Di beberapa daerah, mimpi tentang seseorang juga dianggap sebagai sinyal kuat bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu. Masyarakat percaya bahwa mimpi bukan hanya bunga tidur, tapi juga pesan dari alam bawah sadar atau bahkan dari semesta.
Kalau kamu sering memimpikan orang yang sama, ini dianggap sebagai tanda bahwa ada koneksi yang sedang terjalin di alam pikiran kalian berdua. Selain itu, firasat juga sering jadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Pernah gak kamu tiba-tiba merasa gelisah atau teringat seseorang tanpa alasan jelas? Banyak orang percaya bahwa perasaan seperti ini adalah bentuk energi yang datang dari orang yang sedang memikirkanmu. Bahkan dalam beberapa budaya, jika kamu tiba-tiba bersin tanpa sebab, itu dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang menyebut namamu. Keyakinan ini juga diperkuat dengan cerita-cerita dari mulut ke mulut, di mana orang-orang bercerita tentang pengalaman mereka yang tiba-tiba bertemu atau dihubungi oleh orang yang terus memikirkan mereka. Ini dianggap bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari energi atau ikatan batin yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat, ketika kamu memikirkan seseorang, kemungkinan besar ada hubungan yang sedang terjalin di antara kalian, meskipun tidak terlihat secara kasat mata. 4. Psikologi, proyeksi dan efek kognitif. Salah satu konsep yang relevan adalah proyeksi, di mana perasaan yang kuat terhadap seseorang membuatmu meyakini bahwa orang tersebut juga memiliki perasaan serupa. Ini sering terjadi karena otak kita cenderung mencari pola atau hubungan yang mendukung apa yang kita rasakan. Fenomena ini dikenal sebagai confirmation bias. Jadi, kalau kamu sudah merasa bahwa dia juga memikirkanmu, otakmu mulai mencari tanda-tanda kecil sebagai validasi. Namun, ada juga fenomena menarik yang disebut emosional contagion atau penularan emosi. Ini adalah kondisi di mana emosi seseorang bisa mempengaruhi orang lain tanpa disadari, terutama jika ada ikatan emosional atau sering berinteraksi. Jadi, jika kamu punya hubungan dekat atau pernah berbagi momen emosional dengan seseorang, perasaan yang kamu alami bisa saja terbaca secara tidak sadar oleh mereka. Misalnya, jika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan rindu, sikap atau ekspresimu mungkin akan berubah. Dan ini bisa ditangkap oleh orang tersebut, memicu mereka untuk memikirkanmu kembali. Selain itu, psikologi juga mengenal konsep pikiran obsesif, di mana kamu terus memikirkan seseorang karena otakmu sulit melepaskan fokus dari hal-hal yang memiliki dampak emosional besar. Ketika seseorang sangat berarti bagimu, otakmu secara otomatis memberikan prioritas lebih untuk mengingat atau memikirkan mereka. Tapi jangan salah, dalam beberapa kasus, apa yang kamu pikirkan bisa benar-benar mempengaruhi realitas. Misalnya, jika kamu memikirkan seseorang dengan intens, kamu mungkin jadi lebih peka terhadap peluang untuk bertemu atau berinteraksi dengannya. Jadi, walaupun dari sisi psikologi hubungan ini bisa dijelaskan secara logis, bukan berarti perasaanmu sepenuhnya salah. Bisa jadi ada bagian dari dirimu yang memang menangkap sinyal halus dari orang tersebut. Jadi, menurut psikologi, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa jadi campuran antara proyeksi perasaanmu sendiri dan bagaimana otakmu merespon hubungan emosional. 5. Resonansi energi, koneksi pikiran lewat getaran yang sama. Teori resonansi energi berangkat dari pemahaman bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia, memancarkan frekuensi energi tertentu. Pikiran, emosi, dan niat kita menghasilkan getaran yang mempengaruhi medan energi di sekitar kita. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, kamu sebenarnya sedang mengirimkan frekuensi energi yang spesifik kepada orang tersebut. Jika orang itu berada dalam frekuensi yang serupa atau selaras, maka terjadi resonansi energi. Ini adalah proses di mana getaran yang sama saling memperkuat satu sama lain. Ilustrasinya begini, bayangkan kamu sedang memainkan dua alat musik yang memiliki nada serupa. Ketika satu alat musik dimainkan, alat musik lainnya yang tidak disentuh bisa ikut bergetar karena frekuensi suara yang sama. Inilah yang disebut resonansi. Dalam konteks hubungan manusia, pikiran dan emosi bertindak seperti gelombang suara. Dan jika frekuensimu selaras dengan frekuensi orang yang kamu pikirkan, maka energi tersebut bisa memicu respon dari mereka, meskipun tanpa ada komunikasi langsung. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, seperti cinta, rindu, atau bahkan penasaran, frekuensi energi yang kamu pancarkan menjadi lebih kuat dan lebih mudah untuk menyelaraskan diri dengan energi orang lain. Jika orang tersebut memiliki perasaan atau pikiran yang serupa,
frekuensi kalian akan beresonansi, menciptakan koneksi yang membuat mereka tiba-tiba memikirkanmu juga. Fenomena ini sering dirasakan dalam hubungan yang dekat secara emosional, seperti antara pasangan, sahabat, atau anggota keluarga. Namun, resonansi energi juga bisa terjadi dengan orang yang mungkin baru kamu kenal, tetapi memiliki ikatan batin atau kesamaan frekuensi yang kuat. Contoh nyata, dalam kehidupan sehari-hari, pernah gak kamu tiba-tiba merasa cemas tanpa alasan jelas, lalu menemukan bahwa orang yang dekat denganmu sedang menghadapi masalah? Ini adalah contoh sederhana dari bagaimana resonansi energi bekerja dalam kehidupan nyata. Jadi, untuk kesimpulannya, menurut teori resonansi energi, ketika kamu terus memikirkan seseorang, energi yang kamu pancarkan bisa beresonansi dengan energi mereka, menciptakan koneksi yang membuat mereka juga memikirkanmu. Hubungan ini tidak hanya terjadi secara emosional, tapi juga lewat frekuensi energi yang bekerja di tingkat yang lebih dalam. Jadi, siapa tahu ketika kamu memikirkan dia, dia juga sedang memikirkanmu.